Kampung Cisalada cukup curam karena banyaknya tikungan yang lumayan tajam. Kampung Cisalada terletak di Desa Purwobakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya, terutama area persawahan bertingkat yang dikenal sebagai teras Daring Cisalada. Nah, ini dia, kami sudah sampai menuju Kampung Cisalada dan kami akan mengobservasi salah satu warga setempat. Jadi gini Pak, sebelumnya saya dari sekolah SMA Negeri 1 Pamijahan ada tugas yang di mana itu menyatakan kearifan lokal ya, kearifan lokal. Seiring dengan perkembangannya zaman, banyak nilai-nilai tradisional yang mulai terlupakan. Namun di beberapa daerah kearifan lokal masih dijunjung tinggi. Nah, bagaimana pendapat masyarakat setempat di sini untuk mengenai hal ini, yang salah satunya adalah apa saja kearifan yang menjadi ciri khas di daerah ini? Assalamualaikum. Saya Bapak di sini sebagai warga Kampung Cisalada RT 1 RW 6. Setahu Bapak di sini tadi si Ade nanyain masalah kearifan lokal ya. Di sini ternyata masih ada kearifan lokal yang dijunjung tinggi sama masyarakat di sini. Bahkan di sini ada semacam kampung budaya deh. Kampung budaya ini setiap satu tahun sekali mengadakan acara serentahun. Serentahun itu mengangkat tema ya semacam hasil bumi, segala hasil bumi diangkat, dipamerkan di tempatnya. Sebenarnya ada tempatnya, ada saungnya di sana di atas, ada ketuanya, ada sekretaris, ada semuanya komplit di sini. Ada sesepuh-sesepuhnya. Makanya di sini termasuk di RT 1 RW 6 sama RW 7 di sini sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Bahkan di sini ada wisata semacam di sana ada riung kaung. Kalau di sini kan beda lagi ya. Jadi di sini masih dijunjung tinggi masalah kearifan lokal. Setahu bapak juga kan ya semacam orang perantau, semacam asli Subang di mana-mana masih ada. Ternyata ada yang nggak salah datang ke sini. Kalau pengen komplit dan detail, harusnya ada ke sana datangnya ke saung langsung, fotonya saung ada tempat padi gitu. Itu deh. Lalu bagaimana Bapak masyarakat lokal di sini melestarikan tradisional dan budaya mereka, Pak? Cara melestarikannya itu gimana? Di sini memang ada pengurusnya, ada pengurusnya, ada misalkan struktur pengurusnya dari A sampai Z itu ada. Makanya masyarakat di sini udah paham betul. Jadi nggak susah-susah lagi. Memang udah dari nol sampai ini udah ditata dari awal. Jadi udah 100% orang-orang sini, warga di sini udah tahu semua gitu. Nggak susah lagi. Lalu Pak, apa tradisi atau praktik lokal yang telah diadaptasi ke dalam kehidupan masyarakat? Ya secara biasa masyarakat di sini yang memahami masalah lingkungan, merawat hutan, perkebunan. Soalnya di sini kan di sini kan termasuk pegunungan. Jadi masyarakat di sini hasilnya ya 100% dari hutan. Ya semacam kebun, pohon-pohonan, buah-buahan semacam ya paling bagus ini. Apalagi sekarang musim nangka nih ya. Buah nangka di sini lagi musim. Di sini udah biasa lah warga di sini. Kalau kehidupan lokal udah biasa, udah tahu percis gitu. Gitu dari Bapak deh. Ya kurang lebihnya Bapak mohon maaf deh ya. Rasa tahu Bapak ya gitu. Kalau memang udah kata Bapak kalau udah memang mau 100% harusnya di atas. Sana jadi langsung ada foto-fotonya, saungnya deket impres itu. Bapak juga termasuk bagian dari sana sih. Bagian dari sana. Soalnya Bapak juga ikut ngurus. Di sini juga ada itu ya Pak, kayak warung kopi kayak gitu di sini. Kalau warung kopi dulu ada, cuman waktu di pentasnya waktu serentahun itu deh. Gitu. Jadi kalau warung kopi nostok itu nggak ada. Terus saya jujurnya nggak ada. Jadi kalau misalkan ada serentahun itu kan ditata benar-benar. Di warung kopi lokalnya ada. Cara-cara kopi lokalnya ada. Memang Desa Purwobakti ini kopi nomor satunya di sini, tempatnya di gunung sini.
Setelah melakukan observasi kepada salah satu warga, kami menuju lokasi kebudayaan Cisalada yang dimana tempat berkumpulnya warga tersebut dan menunjukkan tradisi penyelenggaraan upacara adat Seret Tahun. Halo guys, jadi sekarang kita sudah sampai di lokasi kebudayaan Cisalada. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah tempat kebudayaan Cisalada. Tetapi di lokasi ini seperti tidak ada orang, maka dari itu kami memutuskan untuk menuju rumah padusun. Halo guys, ini kita di rumah padusun. Ini rumahnya. Ya. Bapak punten izin bertanya, sebelumnya nama Bapak siapa? Aja. Izin bertanya ya Pak, apa saja kearifan lokal yang menjadi ciri khas di daerah ini? Kearifan lokal yang menjadi ciri khas di daerah sini itu mungkin yang pertama kearifan lokal itu ya tentang budaya ya, tentang budaya. Jadi budaya itu kan salah satunya yang masih berjalan itu kegiatan Seren Tahun. Kegiatan Seren Tahun itu masih berjalan. Yang apa namanya? Ya yang asli lokal lah gitu ya. Iya. Cuman kegiatan Seren Tahun yang di sini itu beda dengan yang di seperti yang di Ciptagelar ataupun yang di daerah-daerah lain gitu ya. Kalau di sini itu berarti lebih ke meningkatkan rasa syukurnya gitu. Jadi kenapa yang ditingkatkan rasa syukurnya? Kalau dari sana itu kan lebih ke apa namanya? Lebih ke kental adat ya. Adat kalau di sini itu kan berarti udah apa namanya? Udah banyak kolaborasi lah gitu. Udah banyak kolaborasi. Jadi intinya yang dulu masih ke bawah, yang sekarang juga ikut lah gitu. Jadi sama-sama lah. Bagaimana masyarakat lokal melestarikan tradisi dan budaya mereka? Masyarakat di sini itu berarti melaksanakan tradisi mereka itu berarti bersatu dari awal persiapan dan pelaksanaan itu berarti bersatu lah gitu. Termasuk anggarannya pun berarti jadi apa namanya iuran gitu. Di sini apakah ada tradisi atau praktik lokal yang telah diadaptasi ke dalam kehidupan modern? Ya ada sih gitu, ada yang tadi berarti apa namanya yang seperti kolaborasi itu ya. Jadi soalnya kalau hitungan ngikutin yang zaman dulu itu agak susahnya berarti kolaborasi sama yang anak muda. Gimana caranya yang saya tadi cerita berarti yang dulu masih dipakai yang sekarang juga ikut gitu. Jadi itulah yang jadi apa namanya yang jadi modernnya gitu. Jadi kolaborasi antara yang dulu dan sekarang gitu. Bagaimana kearifan lokal digunakan sebagai daya tarik wisata di sini? Jadi kearifan lokal yang jadi itu berarti begini ya. Di sini kan berarti lebihnya itu ke rasa syukur tadi ya. Iya. Nah, dari rasa syukur tersebut itu berarti semua petani yang ada di sini itu berarti mengumpulkan hasil taninya.
hasil taninya itu dikumpulin, apapun itu yang merasa enak dimakan itu berarti dikumpulin. Disitulah berarti dipajang, lokasinya berarti di bawah. Nah disitulah ada namanya gaur hasil ini, hasil panen di situ. Pokoknya itu nggak bisa sebutin satu persatu, pokoknya hasil pertanian di sini semua yang merasa itu enak dimakan itu berarti dipajangnya. Kalau hitungan di sekolah itu namanya samenan lah, seperti itu. Berarti di sini tuh tertuju pada pertanian ya Pak? Iya. Jadi kan gini ya, kenapa lebih meningkatkan rasa syukur? Jadi seperti ini, saya itu merasa seperti ini. Soalnya kalau yang sekarang itu kadang-kadang hitungannya kan, jangankan anak-anak muda ya, termasuk saya kadang-kadang jadi ke bawah kamu pergaulan. Iya. Ke bawah pergaulan itu berarti jadi pinginnya itu pingin modern. Pingin modern, pingin gaya-gaya baru, gaya luar diturutin sama kita. Itulah yang saya takutin. Jadi di sini itu lebih kerasa syukurnya itu. Jadi kita itu bisa seperti ini itu hasil siapa? Bukan hasil kita loh. Tapi sebelum kita ada bapak ibu kita. Sebelum ada bapak ibu kita ada nenek kakek kita. Itulah yang harus kita syukuri. Rasa syukurnya itu harus ditingkatkan, terutama ya untuk masa remaja, untuk penerus masa depan lah gitu. Di sini apakah ada produk lokal yang dihasilkan dari kearifan tradisional? Jika ada, bagaimana proses produksinya? Banyak, kalau di sini tuh banyak. Ada salah satunya ada gula aren, ada juga kerajinan bambu. Kebetulan ini kan berarti di sini tuh berarti di samping kampung budaya juga saya kebetulan sebagai ketua kelompok UM Pancar Bakti. UM Pancar Bakti itu berarti KTH UM Pancar Bakti, kelompok tani hutan gitu ya, kelompok tani hutan. Dan di situ berarti ada beberapa kelompok di bawah UM Pancar Bakti. Salah satunya kelompok Sari Kaung. Sari Kaung itu berarti lebih ke mengolah gula aren. Gula aren. Ada lagi berarti kelompok Ngopepang, itu namanya kelompok Ngopepang itu berarti lebih ke kerajinan bambu ya. Ada lagi berarti Riung Kaung. Riung Kaung itu berarti lebih ke wisata. Riung Kaung, ada lagi juga pemilik bis, itu berarti lebih ke ikan. Ada lagi Raksa Mukti, kalau Raksa Mukti itu berarti domba. Dan UM Pancar Bakti itu yang KTH UM Pancar Bakti itu berarti itu kan lebih ber-PKS dengan Taman Nasional ya. Jadi antara budaya yang ada dengan bergabungnya dengan PKS-nya dengan Taman Nasional itu kan kita itu diwajibkan menjaga lingkungan. Kita itu jangan menebang tapi harus menanamkan seperti itu. Itulah berarti jadi antara kebudayaan dengan KTH UM Pancar Bakti itu bergabungnya itu seperti itu. Jadi alamnya terjaga, masyarakatnya juga merasa sadar supaya untuk ke depan itu ya harus kita yang membangun gitu. Baik Bapak, terima kasih ya, maaf mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Setelah di rumah Pak Dusun, kami langsung menuju salah satu tempat kerajinan yang dihasilkan oleh warga kampung Cisalada, yaitu pengolahan bambu. Setelah itu, kami langsung pulang, dan ketika menuju perjalanan pulang, kami mendapatkan pemandangan alam yang sangat bagus dan indah.